Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alex Gilang Suherman. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil program yang ada di modul 2. Yang pertama itu kita membuat dua package tambahan, yaitu entity dan yang keduanya model. Yang pertama kita membuat kelas di Java class di package entity, yaitu namanya mahasiswa abstract entity dan npm. Nah, di sini kita membuatnya, kita beri tambahan abstract class, mahasiswa abstract. Jadi kenapa kok pakai abstract class? Supaya ini bisa jadi induk dari kelas subclass yang lain. Makanya pakai abstract class. Terus membuat protected string, ini menambahkan atribut protected string untuk melindungi data kita. Lalu setelah itu kita membuat konstruktor. Setelah kita membuatkan konstruktor beserta parameternya, kita membuat konstruktor lagi untuk menerapkan polimorfisme dalam bentuk overloading. Jadi overloading ini adalah memungkinkan suatu objek melakukan tugas atau aksi meskipun sudah melakukan aksi yang lain. Jadi ini public abstract string get npm, lalu ini untuk atribut yang lainnya. Setelah membuat ini, kita membuat model interface, yaitu pada package model new Java interface. Jadi di model interface ini, kelas interface ini, kita juga membuat induknya. Jadi ini tuh otomatis sebagai induknya gitu loh, dari subclass model yang lain, interface yang lain. Oke, setelah membuat model interface, kita membuat aslab entity. Nah, ini di aslab entity, karena ini adalah subclass dari mahasiswa abstract entity, maka kita gunakan extends mahasiswa abstract entity. Jadi jadi seperti relasi dulu, menghubungkan superclass dengan subclass. Setelah itu kita buat konstruktor. Nah, ini kita buat override public string get npm. Ini untuk mengambil otomatis data yang ada pada induknya di sini. Setelah itu kita buat parameternya, metodenya get laboratorium. Setelah itu kita membuat aslab model. Nah, pada aslab model ini kita gunakan juga import aslab entity ini supaya bisa memanggil fungsi data yang ada di aslab entity ini tadi. Terus karena ini model dari subclass dari model interface ini kan induk. Jadi ini menggunakannya implements, bukan extends. Oke. Sama membuat, nah ini override-nya itu punya view dan cek data. Mengambil data ada di view sama cek data. Setelah membuat parameternya selesai, lalu membuat praktikan entity. Nah, pada praktikan entity ini kan induknya tadi extend ya. Terus ini membuat tambahan string kelas, metode string kelas. Praktikan entity sama override. Setelah itu praktikan model. Ini juga model termasuk subclass dari interface, implement, membuat array list, praktikan entity array list baru, membuat metodenya. Setelah itu ini adalah override-nya untuk mengambil data yang ada pada model interface tadi. Setelah membuat praktikan model, kita membuat praktikum entity. Nah, ini fungsinya praktikum entity ini
untuk pilihan menu PBO, SO atau Petruk tuh nanti dipanggil di daftar prak entity. Nah ini kan ada, oh bukan, daftar prak model. Ini tuh daftar prak entity ini untuk masukkan data, membuat data mahasiswanya, praktikannya. Jadi ini membuat konstruktor daftar prak entity dan parameter seperti ini. Nah ini fungsinya boolean is verified. Ini boolean ini fungsinya hanya mengenal true dan false, jadi nilainya itu true atau false, sudah diverifikasi atau belum, sama ya. Terus selanjutnya daftar prak model. Nah ini tadi kan ada juga praktikum entity, ini panggil yang ada di praktikum entity. Setelah itu masukkan membuat private array list, lalu daftar prak implement. Ini masih termasuk subnya dari induknya model. Interface ini override view string, ini para metodenya. Oke, kita jalankan. Nah untuk tampilan pertamanya seperti ini. Salah, belum bahas mainnya ya. Untuk main kelasnya ini, nah ini kita memanggil semua yang ada di entity, package entity dan package model, yaitu import entity bintang, import entity model. Terus ini Java text simple, jadi ini buat format tanggal. Scanner ini buat inputannya. Oke, kita pertama membuat metodenya dulu, membuat parameternya dulu. Ini baru setelah itu buat menunya, data slab. Ini void ya, data void, data slab, perulangan 2 input 1, 2, 3, pilih login. Terus setelah ini, kalau kita milih satu, maka kita masuk ke menu void login admin. Kalau selain satu, berarti kita login sebagai praktikan. Terus jika kita tidak milih, terus ketika selesai ini, maka masuk lagi pilihan yang cabangan yang lain, register ya, kembali ini daftar praktikan. Terus while looping. Nah ini yang tadi voidnya data aslab, ini adalah data aslab untuk login aslab. Ini register untuk daftar praktikan ya. Ini praktikan model, insert praktikan new, praktikan entity, disimpan di entity praktikan tadi. Ini parameternya. Terus login, terus daftar prak, ini praktikumnya apa aja tadi, login admin, data aslab. Ini login admin ini untuk memverifikasi. Nih, new praktikan, update is verified. Langsung kita jalankan. Nah ini adalah menu tampilan pertamanya ya. Yang pertama kita daftar praktikan, input npm-nya 0775, namanya Siska wis terlanjur, passwordnya 12, nomor teleponnya 08878787, tanggalnya itu 12/12/2012, kelas key. Nah setelah lihatnya, kita masuk ke menu login, lalu login praktikan. Kita cek npm-nya 0775 dengan password 12. Nah kalau sudah benar terdaftar, berarti selamat datang Siska,
muncul menu selamat datang Siska. Tapi di sini Anda belum daftar praktikum. Kita pilih dulu praktikumnya mana, PPO. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah udah daftar apa belum. NPM-nya tadi 0775, passwordnya 12. Nah, nih munculnya kayak gini. Selamat datang jika NPM-nya ikut melakukan. Ini tapi belum diverifikasi, masih false. Kita login menggunakan akun Aslab. NPM-nya. Nah, ini NPM-nya ini untuk NPM Aslab login dengan passwordnya itu ada di data Aslab. Kok ini? Data Aslab. Mana tadi? Nah, ini di sini. Jadi misalnya NPM 06 ini ya. Itu punyanya Mas Erik. Kita gunakan 06. Kok ini? Di sini lah. NPM 06. Passwordnya juga 06. Nah, ini langsung kan muncul selamat datang Erik. Iya, selamat datang Mas Erik. Ya itu terus ini kalau kita inputkan NPM-nya maka kita akan memverifikasi praktikan tersebut. Misalnya 0755, 0775. Nah, jika sudah kita cek praktikannya apakah sudah terverifikasi atau belum. NPM-nya tadi 0775, passwordnya 12. Nah, artinya sudah diverifikasi. Oke, sekian presentasi program dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.